Wabarakatuh. Tuh dengar dulu. Selamat siang semuanya. Gimana liburannya? Udah puas belum? Gak ngaruh ya, satu hari aja ya? Iya, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Kali ini kita akan ngebahas tentang ini ya, accident and incident investigation. Yang kemarin SBO tentang video udah mulai dicicil buat. Udah, Bu. Oke, gampang kan? Gak sulit kan? Alhamdulillah. Oke, pokoknya kalau K3 tuh gak usah kebanyakan teori sih, banyakan praktek aja. Yang penting tahu basicnya, teorinya tahu basicnya, banyak praktek jadi bisa benar-benar terimplementasi gitu ya. Saya hari ini izin off cam dulu ya. Ini udah terlihat belum slide-nya? Sudah, Bu. Slide-nya full screen atau nggak full screen? Full screen. Oke. Kita belajar accident and incident investigation. Jadi setiap kalau ada kecelakaan kerja gitu, kecelakaan baik dari segi safety maupun lingkungan gitu tuh harus diinvestigasi ya kayak detektif gitulah ya intinya. Tahu root cause-nya seperti apa, terus siapa sih penyebabnya, terus supaya tujuannya tuh nggak bakal terulang gitu. Terus ini bahasa Inggris ya, ini saya ngambil dari modul gitu. Nah, apa aja sih yang harus diinvestigasi? Yang harus diinvestigasi itu ketika ada major atau minor, major atau minor accident gitu. Nah, yang minggu lalu kan kita udah diskusi nih kan tentang tabel ini, apa piramida ini, masih ingat nggak? Masih ingat ya, semoga ya. Jadi piramida ini kan ada fatality, LTI, RWC, MTC, FAC, nah unsafe action sama unsafe condition, terus near miss. Nah dari sini major incident sama recordable incident sampai bawah itu tuh harus diinvestigasi. Tapi yang other incident tuh sebenarnya nggak harus diinvestigasi penyebabnya apa, karena dia kan masuk ke SBO kan. Nah, yang masuk ke insiden investigasi itu yang ini, recordable incident sama major incident. Begitu. Tujuannya di investigasi itu supaya apa? Supaya kita nggak akan terulang gitu ya, nggak akan terulang si kecelakaan tersebut. Terus supaya tahu cost-nya yang ditimbulkan tuh berapa sih dari kecelakaan tersebut gitu ya. Terus bagian mana dari safety regulation tuh yang dia tuh nggak comply gitu ya, nggak sesuai. Sama supaya tahu nih pekerjanya itu apakah nanti dapat kompensasi atau dapat reward gitu, misalnya ada yang menyelamatkan dan lain-lain. Ini slide-nya udah ganti ya, slide ke-8 benar kan? Benar, Bu. Oke. Terus siapa sih yang investigasi? Nah, yang investigasi itu kebanyakan adalah safety committee members. Ini tuh ya setiap departemen di sebuah perusahaan gitu, misalnya di Wika ya, Wika atau BUMN konstruksi gitu, itu pasti ada SHE departemen, Safety Health and Environment. Nah, dia itu wajib banget ikut si investigasinya ini. Terus kalau misalnya, nah nih kalian civil engineer gitu ya, civil engineer sebagai engineer muda. Nah, kalau misalnya naudzubillah misalnya kecelakaan gitu, nah supervisornya tuh juga harus ikut investigasi. Terus habis itu bosnya supervisor nih ikut juga, safety officer sama witness, misalnya kalau kecelakaannya di suatu tempat terus ada apa namanya saksi gitu, itu juga harus diundang dan diinvestigasi, diinterview gitu. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan insiden? Ini kalian udah tahu banget lah pasti. Kira-kira apa nih yang insidennya kenapa? Contoh, si bis ini ketabrak. Kira-kira apa alasannya? Tidak mematuhi rambu lalu lintas. Oke, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas tidak dipatuhi berarti dia
unsafe action atau unsafe condition? Unsafe action. Unsafe action. Nah ya, unsafe action. Terus another cause selain selain misalnya nggak memenuhi itu rambu lalu lintas, apa lagi? Kondisi kendaraan kurang memadai. Kondisi kendaraan ya, berarti unsafe condition ya. Siapa ini yang on mic? Unsafe condition gitu, misalnya bannya bocor atau remnya blong gitu ya. Unsafe action, unsafe condition, benar. Jadi ya penyebabnya antara dua itu, unsafe action atau unsafe condition. Tapi kebanyakan itu ternyata 80-90% itu karena unsafe action. Nah contoh nih, tadi si ban itu tuh, si bannya nggak dicek, atau bannya gembos, atau remnya blong. Itu menurut kalian root cause paling bawah atau penyebab utamanya itu apa sih? Yang mendukung bannya itu nggak sesuai? Kelalaian SDM-nya. Betul, karena kelalaian sopirnya kan, dia nggak ngecek dulu sebelum berangkat tuh, udah ini belum sih, udah proper semua belum sih kondisi mobilku gitu kan ya. Jadi ya memang human failure is the primary cause of incident gitu. Jadi 90% karena kesalahan manusia. Oke. Nih contohnya unsafe action, misalnya tidak bisa menggunakan equipment-nya, terus kalau misalnya angkat berat tuh nggak sesuai sama prosedur gitu ya, terus menggunakan pakai alkohol gitu, atau yang bukan authority-nya kalian nggak bisa gunain crane malah pakai crane gitu ya. Terus kalau unsafe condition tuh lebih ke misalnya bising gitu ya, bising di daerah tersebut itu kan juga mempengaruhi kinerja, terus licin atau machine guard-nya tuh apa, mesinnya itu tidak dilindungi oleh safety machine gitu, terus kurangnya kayak pengumuman hati-hati atau apa gitu ya. Dan kalau misalnya ada mesin yang rusak, itu juga salah satu penyebab atau masuk ke kategori unsafe condition. Nih contoh nih sebelah kiri nih, kayak ini nih, ini unsafe action atau condition? Apa? Tahu nggak kenapa? Kenapa kok ini masuk ke unsafe action atau unsafe condition? Itu gambar apa? Ini tuh pintu kan ini. Tahu nggak sih misalnya kalian pernah masuk rumah sakit gitu kan, ada, atau hotel gitu, itu kan, atau mall itu juga ada pintu darurat. Tahu nggak pintu darurat? Emergency door atau emergency exit. Tahu nggak fungsinya apa? Tahu, arah bukanya salah itu. Oke, katanya tadi R. Rahardian ya? Rahardian. Bener nggak? Tadi yang on mic. Pintu bukanya. Benar tuh. Oh ya, Rahardian. Pintu bukanya salah ya, Rahardian. Jadi seharusnya gimana nih? Ini kan Didorong keluar. Didorong kan? Iya, didorong. Ini bener didorong, Rahardian. Ini kan arahnya ke sana kan berarti kan? Ini dorong nih. Bener ini. Yang lain coba, ada yang bisa bantu Rahardian nggak? Kenapa kok dia masuk unsafe action atau unsafe condition? Gue izin menjawab. Gimana Nicholas? Kalau menurut saya kan itu kan pintu darurat kan untuk digunakan pada saat-saat darurat, misalnya kebakaran, untuk mencapai ke lingkungan titik kumpul yang aman. Nah itu kalau kan banyak orang yang berdesak-desakan tuh, sebetulnya yang lebih baiknya itu disesuaikan dengan arah keluar supaya jangan
malah bertumpuk di situ, karena kan kalau orang panik kan pasti ininya malah dorong-dorong gitu. Dikira pintunya mendorong malah terkunci seperti itu. Makanya lebih baik digunakan pintu yang didorong. Kalau menurut saya. Iya betul, bener Nicholas. Ini gagangnya tuh kan ini ceritanya tuh di push nih, si gagangnya nih di push, jadi tinggal ngedorong tok kan. Agak dikit lagi bener alasannya. Udah masuk logika tuh si Nicholas. Jadi kan ada banyak orang nih ya kan, kalau misalnya ada terjadian kebakaran gitu, terus bakal berdesak-desakan gitu kan. Apalagi nih Nicholas, mungkin bisa dielaborate lagi nih. Masa jalannya sekecil ini gitu kan? Terus Mungkin apa tuh? ruangannya terlalu sempit, Bu. Gimana Wisna? Mungkin karena area untuk pintu daruratnya terlalu sempit. Terlalu sempit, oke. Terlalu sempit. Terus ada lagi? Ada yang lagi? Ada Mungkin yang lain lagi? Dikit lagi? Pintu daruratnya itu ada lemari-lemari besar. Nah, tidak diberikan benar-benar. di situ. Karena kan itu karena lebih baik menggunakan ruangan yang lebih besar, atau lemarinya diberikan ke tempat yang lain. Betul, dapat 100 Nicholas. Dapat payung gratis. Bener banget, ini sih lemari nih. Lemari itu mengganggu akses si pintu daruratnya ini. Jadi poin pentingnya itu adalah pintu darurat tuh nggak boleh ada barang yang kesimpan di situ gitu loh. Jadi harus benar-benar free gitu kan. Kalau misalnya si lemarinya ini pergi kan otomatis areanya buat orang kan lebih gede kan gitu ya. Kalau dari segi dorong, bener si pintu darurat itu harus dorong. Tapi ya ini lemarinya ini yang masuk ke unsafe condition gitu. Jadi bisa masuk ke SDO juga nih. Terus yang bawah nih, kita gambar bawah. Fokus ke gambar bawah. Masuknya apa nih? Unsafe action atau unsafe condition? Unsafe action. Kenapa unsafe action? Dia dengan sengaja tidak memakai APD. APD-nya apa tuh, Rahardian? Body harness, safety helmet, sepatu karet. Betul, udah pinter ya, udah tahu APD ya. Ya benar, ini nggak ada body harness-nya, terus nggak ada pakai helm, terus habis itu nih nggak tahu nih scaffolding-nya udah dicek belum sih? Biasanya kalau udah dicek tuh di sini ada tagging-nya, udah safe gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya bahaya semua sih ya ini ya di sekitar sini gitu. Terus X ya. Nih jawabannya benar ya. Kalau ini unsafe action atau unsafe condition nih? Ayo. Unsafe action atau unsafe condition? Sebagai kalian yang udah pernah nyobain SBO nih, safety behavior of observation, ini masuknya unsafe action atau unsafe condition? Unsafe action. Unsafe action. Kenapa unsafe action, Putra? Soalnya itu tangganya ditumpuk dua. Nanti kalau jatuh udah ambiar. Tangganya double gini ya. Kalau jatuh bisa ambiar ya. Oke, ada yang mau bantu Putra lagi? Atau setuju sama Putra? Nih, benar ya, unsafe action ya. Tapi menurut saya juga ada unsafe condition-nya sih. Karena ini nih orang yang di bawah, mungkin kalian memperhatiinnya orang yang di atas toh ya, tapi orang di bawah ini juga ngapain gitu dia di situ kan ya. Itu kan ya unsafe action ya berarti ya. Unsafe action-nya double ya. Person 1 sama person 2 tuh dua-duanya unsafe action ya. Terus kalau ini gampang sih.
unsafe action atau unsafe condition? Apa? Unsafe Ini cerita condition. ya unsafe condition ya, karena di sini ada bolongan gitu, ntar bisa orang bisa jatuh gitu ke situ. Oke, udah katam semua lah ya, udah bisa membedakan antara unsafe action sama unsafe condition. Nah, terus insiden tuh ada dibagi jadi 5 kategori. Yang pertama itu karena pekerjaan, atau karena materialnya, atau karena lingkungannya, atau karena personnya kecelakaan, atau karena manajemennya gitu ya. Pertama itu karena material, penyebabnya itu karena material gitu. Misalnya material pakai mesin jahit gitu ya, mesin jahit. Material untuk ngejahit tuh biasanya kain gitu lah ya. Tapi dia malah ngejahit jahit kulit gitu, kulit buaya gitu kan, otomatis bakal si equipment itu kan bakal rusak kan, mesin jahitnya itu bakal rusak gitu. Terus bisa jadi kalau misalnya dia jadi ngejahit kulit buaya, tangannya juga bisa kena mesin jahitnya, karena material yang digunakan tuh nggak proper gitu, nggak sesuai sama peruntukan gitu kan. Nah itu salah satu contohnya, material yang digunakan atau sama mesinnya itu nggak sesuai begitu. Terus yang kedua adalah karena lingkungan tuh ya, misalnya apakah lingkungannya itu licin gitu, licin, atau misalnya bising nih, misalnya bekerja di PLN gitu ya, PLN dengan genset. Kalian pernah denger genset nggak? Genset kan bising banget kan, mungkin bisa lebih dari 90 desibel gitu ya. Nah, kalau bising kan otomatis orang jadi nggak fokus bekerja gitu kan, jadi pusing, jadi cepat lelah lah. Itu bisa jadi salah satu faktor lingkungan gitu yang menyebabkan insiden. Atau juga misalnya kalau terlalu gelap atau terlalu terang gitu kan, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan gitu. Terus personnya, misalnya ini traktor ya, eskavator kok, traktor eskavator nih, orangnya ini kan juga harus tersertifikasi ya, istilahnya punya CEO atau kayak SIM gitulah ya. Nah, apakah orang tersebut tuh benar-benar punya CEO, punya SIM buat traktor? Kalau misalnya terjadi kecelakaan kan itu juga harus dicek tuh, punya CEO nggak sih ini traktornya, udah kamu udah bisa belum cara makainya, udah sesuai SOP atau belum gitu ya. Dan ketika dia melakukan, apakah orang tersebut tuh lagi kondisi fit atau lagi mabuk misalnya. Nah itu juga salah satu faktor person yang bisa menyebabkan insiden gitu. Ada yang ditanyakan atau clear? Clear ya? Terus manajemen itu sebenarnya ya kayak top manajemen gitu ya, harus yang punya, misalnya di sebuah perusahaan, di Wika Konstruksi gitu ya misalnya, itu tuh juga harus punya rules. Atau makanya biasanya perusahaan tuh ribet karena harus sebelum establish, sebelum melakukan proyek atau melakukan produksi, itu tuh harus menetapkan regulasi-regulasi yang bisa dilakukan oleh employee gitu kan. Salah satunya ya safety gitu. Jadi semua standard operation procedure itu harus ditulis dan dibukukan, dan sebelum berjalan itu harus ditrainingkan kepada karyawan. Dan kalau misalnya cuma satu kali pas di awal itu kan nggak mungkin kan, pasti dia bakal lupa. Jadi harus secara kontinu, harus diingatkan terus gitu. Oke. Nah ini adalah kayak apa ya, fishbone. Kira-kira misalnya kalau terjadi kecelakaan tuh kalian harus memetakan nih, memetakan dia tuh kira-kira apa aja alasan kok bisa terjadi kecelakaan tersebut gitu.
dari sini nanti bisa dikerucutkan gitu, misalnya misalnya apa ya, ini kekurangan waktu gitu ya, kekurangan waktu, terburu-buru gitu ya. Di sini kamu kasih apa ya, kayak mind map gitu loh, kekurangan waktunya itu karena apa sih, misalnya waktunya 10 menit tapi malah dikerjakan cuma 5 menit gitu ya. Terus nanti didetailkan lagi, kenapa kok bisa keburu-buru, apakah waktunya nggak cukup atau apa gitu. Nah, dari sini nanti bisa dieliminasi, misalnya yang fail to train ini bisa dihilangkan, terus inadequate labeling prosedur bisa dihilangkan. Jadi kita fokus ke bagian sini aja gitu. Ini harus praktek juga sih gitu ya, harus praktek. Nanti di akhir ada kalian latihan ya, bikin kelompok. Oke, tadi udah tahu nih basic-basicnya, kenapa kok bisa terjadi insiden, terus habis itu root cause-nya, ada beberapa jenis ya root cause kenapa kok bisa terjadi insiden. Nah, sekarang kita belajar gimana sih caranya, stepnya menginvestigasi gitu ya, menginvestigasi report atau ketika kejadian accident atau ketika kejadian kecelakaan tuh apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang pertama kalau misalnya kalian ada di tempat tersebut, tempat kejadian, ya otomatis ini ya harus memastikan korbannya itu aman gitu ya, dan ditangani oleh first aid gitu ya, K3 dengan cepat gitu. Nah, setelah itu harus menghubungi bosnya atau orang-orang terdekatnya dia dulu gitu kan. Setelah itu harus tahu, misalnya dilakukan investigasi lebih lanjut, itu harus tahu levelnya tuh sampai mana sih. Apakah cuman nyampe bos aja, kalau misalnya cuman kegores gitu kan, cuman nyampe atasan aja ya, direct bos gitu. Kalau misalnya dia nyampe patah tulang gitu, nyampe hilang kaki gitu dan lain-lainnya, pokoknya lebih parah, itu bisa nyampe global gitu. Maksudnya misalnya kalau multinational company dia bisa nyampe induknya gitu ya, company induknya gitu. Misalnya dia di Netherlands ya nyampe Netherlands di investigasinya begitu. Nah, ini tergantung sama accident sama insidennya, dan setiap company itu pasti beda-beda. Oke, terus habis itu investigating the event. Jadi setelah misalnya kecelakaan hari Selasa gitu ya, hari Selasa. Pada hari Selasa tersebut itu juga harus langsung dilakukan rapat yang tadi yang harus involve tuh orang-orangnya kan udah disebutin ya di awal. Nah, itu juga harus dilakukan nih. Kenapa sih kejadiannya ini gitu ya? Kejadian ini tuh kenapa terjadi, terus habis itu dianalisa, terus orang yang terdampak tuh siapa aja gitu ya. Kalau memungkinkan pabriknya stop, kalau ini skalanya besar banget gitu, misalnya ada peledakan tabung gas di Pertamina gitu ya, itu kan skalanya gede banget dan harus di stop ya. Nah, itu juga harus dihitung, dikalkulasikan kira-kira kerugiannya berapa begitu. Oke, nah dari sini itu apa aja sih? Diobservasi dulu, otomatis ya, diobservasi informasi yang ada di situ. Kalau ada saksi-saksi setempat ya di interview juga gitu kan. Terus pasti ada evidence gitu ya, bukti-bukti yang ada di daerah tersebut. Terus kita mengacu ke dokumen SOP-nya itu udah sesuai belum sih sama yang dilakukan sama person yang terdampak itu, yang kecelakaan. Terus nih interview ini juga penting banget, saksinya atau bosnya atau maintenance staff dan lain-lain gitu. Jadi ada 4 data gitu yang harus investigator tahu sebelum menyimpulkan gitu. Oke, ini interview kalau bisa ini ya, maksudnya jangan dalam satu forum di interview, kayak apa ya, ya kalau bisa 4 mata gitu ya, person to person gitu, jangan dihakimi gitu kan ya, supaya bisa lebih jujur gitu buat
tahu faktanya sebenarnya seperti apa. Lalu diobservasi nih people-nya, misalnya tempatnya di mana, apakah dia menggunakan APD, terus tools and equipment-nya sesuai atau enggak, apakah ada unsafe action atau condition, dan lain-lain. Ini dokumen tadi yang relate sama SOP gitu ya, Standard Operation Procedure. Terus dari situ, dari 4 data tadi itu kita bisa tahu nih nanti alasannya kok bisa terjadi kecelakaan tuh apa sih gitu ya, alasan utamanya. Yang pakai tadi yang pertama itu grafik apa sih, kayak brain gitu ya, gambar otak gitu. Ya dari situ nanti bisa diketahuin alasan utamanya apa. Oke, dari situ nanti di record atau dilakukan pendataan, lalu dilakukan report gitu, reporting. Nah dari reporting ini nanti diinformasikan ke bos-bos gitu. Dan biasanya kalau setiap ada kecelakaan itu pasti di-report ke Kemen Tenaga Kerja, Kemenaker. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Jadi kalian kalau misalnya yang kerja itu pasti terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja gitu. Kalau misalnya ada kecelakaan, ya pasti itu ya, si perusahaan itu pasti di punish gitu, ada punishment-nya. Oke, nah terus yang paling akhir itu harus dianalisa semuanya dari segi alasannya, kondisinya, root cause-nya, dan lain-lain, dan setelah itu di-report. Oke, ini yang last but not least nih. Jadi tadi teorinya udah semua ya, kita diskusi. Ini kan main lah ada 1 jam ya. Kalau praktek ketiga tuh 4 jam kan ya, jam 12 sampai jam 4 nggak sih kalau praktek? Nah nanti kalian buat kelompok yang beranggotakan 8 orang, terus nanti cari insiden safety, health, atau environment, terserah, yang sudah terjadi atau yang misalnya belum terjadi juga nggak apa-apa, kalian rencanakan gitu ya. Nah itu boleh skala nasional atau internasional, terus didiskusikan nih dan dibuat insiden report investigasinya. Tapi sebelum itu kan kalian berlapan nih kan diskusi di Zoom atau Google Meet gitu ya. Nah kalian record, ada yang misalnya pura-pura jadi korban atau ada yang pura-pura jadi tersangka melakukan unsafe action gitu ya, yang menyebabkan orang lain yang celaka gitu. Terus ada yang bertugas jadi manajer safety, ada yang bertugas jadi bos, atau ada yang bertugas jadi saksi gitu ya. Nah dari situ nanti diinterview atau didiskusikan di situ. Lalu disimpulkan hasil insiden reportnya dan dibuat lesson learn-nya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran yang dapat bisa diambil dari kecelakaan tersebut, begitu. Clear ya tugasnya? Clear nggak? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Gimana Bagas? Berarti ini suruh buat video diskusi gitu, Bu. Untuk waktunya Betul. berapa menit, Bu? Ya bebas sih ya. Sebenarnya bukan video diskusi ya, tapi video investigasi gitu. Investigasi. Jadi di dalam video itu tersebut, bukan video ya, recording Zoom. Recording Zoom tersebut tuh ada interview, ada kalian berdiskusi kira-kira root cause-nya apa ya gitu ya. Root cause-nya apa, terus habis itu memetakan yang tadi pakai brain ini
atau pakai fishbone juga bisa gitu. Gitu Bagas. Gimana Claire, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ini kok tenang-tenang aja nih. Coba ya kita tonton nih ya. Incident investigation reporting ini lumayan bagus sih caranya kayak gini. Ini suara saya udah kedengeran? Suara videonya? Belum, Bu. Gak ada suaranya? Belum ada suaranya. Wow. Gimana ya? Itu linknya saya kasih, nanti tonton sendiri aja ya. Contohnya. Nah, ini lesson learn yang contohnya. Nih, contoh ini dulu pas saya kerja itu pas lagi ada kecelakaan juga. Kecelakaan boiler tuh meledak. Nah, ini salah satu contoh lesson learn, pelajaran yang dapat diambil untuk apa gitu ya. Jadi pertama tuh insiden description-nya seperti apa, dijelaskan. Terus habis itu dampaknya, alasannya tuh karena apa sih gitu ya. Terus akar permasalahannya itu apa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah lesson learn yang dapat diambil dan rekomendasinya tuh seperti apa gitu. Di sini nanti dari lesson learn tersebut action yang dapat diambil tuh apa gitu ya. Misalnya harus training, operator harus training nih semuanya gitu kan. Terus habis itu harus ganti password, lalu di start purging di boilernya dan lain-lain gitu. Jadi output lesson learn tuh dua ini. Tapi kalau incident report tuh seperti ini. Nih kayak gini, lebih komprehensif gitu ya dibanding lesson learn nih. Jadi ada executive summary, terus habis itu dia sama kayak lesson learn cuman lebih didetailkan gitu ya. Dari jamnya juga lebih detail, alasannya kok bisa terjadi kebakaran tuh kenapa gitu ya. Terus general information dari unit tersebut tuh seperti apa, tim yang menginvestigasi itu siapa aja, lalu metodologi gimana caranya kalian menginvestigasi itu seperti apa gitu kan. Ini kronologinya juga detail dari jam 7 dari awal nyampe pas kejadian gitu ya, di jam 12.30 gitu. Terus habis itu setelah itu udah ngapain, observation-nya. Ini kalau ada digambar, bisa digambar ya digambar, kira-kira alasannya dari mana gitu. Terus immediate action tuh langkah yang secara cepat dilakukan tuh apa sih supaya mengantisipasi tidak terjadi lagi gitu. Lalu lesson learn ini sama kayak yang tadi di PPT warna kuning tuh. Terus action has been complete tuh yang udah dilakukan ketika ada kecelakaan tersebut, dan udah gitu. Ini lebih komprehensif dibanding lesson learn. Ya 7 halaman lah paling. Gitu.
Udah clear? Ada yang tanyakan nggak? Clear? Untuk pembagian kelompoknya gimana? Bebas aja ya. Oke, Bebas aja, Bagas. Mm-mm. oke, baik Bu. Oke. Eh, butuh waktu berapa lama ya? 3 minggu kali ya? 3 minggu kelamaan, 2 minggu lah ya. Ntar keburu kelar deh kuliahnya. Jadi tanggal 31 lah ya. Nanti mungkin ini kita udah berapa pertemuan sih? 3 ya. Nanti mungkin tanggal 31 nanti saya kasih waktu buat ini aja. Kalian diskusi aja. Buat nyelesain tugas-tugas gitu. Ini ketua angkatannya siapa? Ketua kelasnya. Saya Bu Haikal Bu. Oh, Haikal. Haikal udah clear ya? Kamu mewakili teman-teman sama tugasnya ini? Haikal clear nggak? Gimana Bu tadi Bu? Jelas nggak sama penjelasan tugasnya? Oh aman Bu. Oke. Oke, ini udah pada absen semua? Izin Bu, saya belum absen Bu. Saya belum absen, Bu. Ya. Kalau udah absen boleh leave Zoom ya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.